tangkapan, dan bagaimana FSB Rusia sebuah tim Navy SEAL US yang dipimpin langsung oleh Letnan Komandan Gary Greer, petugas CIA Robert Ritter, John Kelly, dan yang lainnya sedang berada di Aleppo, Syria dalam misi menyelamatkan satu agen CIA yang disandra oleh tersangka organisasi pengganas Syria. Setelah diberi aba-aba oleh Ritter, mereka memulai penyerbuan. Namun di tengah baku tembak, John Kelly mendapati lawan mereka bukanlah pengganas Syria, melainkan militer Rusia. John mempertanyakan hal itu kepada Ritter, namun Ritter menjawab, siapapun lawan kita itu tidak penting. Tujuan kita hanya untuk menyelamatkan Sandra. Kecurigaan Kelly semakin jelas setelah mereka menemukan banyak sekali senjata perlengkapan perang Rusia di sana dari berbagai jenis. Setelah baku tembak cukup lama, mereka berhasil mengalahkan militer Rusia tersebut dan menyelamatkan agen yang disandra. Tim John Kelly kemudian meninggalkan tempat itu menggunakan helikopter. Di sana John Kelly marah besar kepada Ritter karena merahasiakan identitas negara lawan yang mereka serbu, hingga menyebabkan beberapa anggotanya tewas. Dan inilah film yang berjudul yang baru saja rilis pada tahun 2021. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. 3 bulan berlalu. Setelah operasi buta tersebut, John Kelly memilih pensiun dari dunia militer yang membesarkan namanya dan sedang menimbang-nimbang pekerjaan baru sebagai security service. Meski hal itu tidak terlalu disetujui oleh istrinya Pamela yang sedang hamil besar dan akan segera melahirkan putri pertama mereka. Di tempat lain, salah satu anggota SEAL yang ikut dalam operasi Syria sedang membuang sampah di depan rumahnya. Tak lama dia ditabrak dengan sengaja oleh sebuah mobil dengan kecepatan yang tinggi hingga dia tewas di tempat. Sementara di sisi lain, anggota SEAL yang lainnya ditembak secara membabi buta oleh sekelompok geng bertopeng di dalam mobil tepat di tengah jalan raya. Setelah pulang dari rumah temannya, istri Kelly bersiap-siap untuk tidur. Sementara Kelly sedang asik mendengarkan musik di lantai bawah. Tak lama 4 orang bersenjata mematikan listrik rumah itu, kemudian menyusup masuk ke dalam. John Kelly mulai menyadari ada orang yang menyusup ke rumahnya. Kemudian dia mengambil senjata dan naik ke lantai atas. Tak lama mereka menembaki istri Kelly yang sedang tertidur. Kelly yang menyadari hal itu lalu menembaki mereka. 3 dari penyusup tersebut tewas, sementara John Kelly tertembak dan mengalami luka parah. 1 penyusup berhasil kabur, meninggalkan Kelly yang tengah sekarat. Tak lama ambulans pun datang. Lalu John Kelly dilarikan ke rumah sakit. Komandan Greer dan Robert Ritter mengadakan pertemuan dengan anggota SEAL yang lain. Ritter mengatakan kemungkinan penyerangan terhadap Kelly CS merupakan masalah pribadi berkaitan dengan barang terlarang, senjata, dan informasi rahasia. Mendengar itu, Komandan Greer marah besar kepada Ritter. Dia tahu anak buahnya bukanlah kriminal seperti yang dituding oleh Ritter. Greer bahkan tidak takut mengungkapkan kecurigaannya kepada Ritter yang dari awal sepertinya menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya di rumah sakit, Greer menjenguk John Kelly yang kini sudah siuman. John Kelly mengatakan orang-orang yang menyerangnya adalah penembak profesional. 1 orang dari mereka berhasil kabur. Kelly meminta Greer memberitahu siapa orang yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Namun Greer tidak bisa memberitahu informasi yang bersifat rahasia negara tersebut. Scene film lalu berpindah, di mana Thomas Clay, Menteri Pertahanan, datang menemui Greer. Dia bertanya, apakah John Kelly bisa dipercaya? Di tempat lain, John Kelly sudah semakin pulih setelah melakukan beberapa terapi rutin. Sementara itu di kantor CIA, Thomas Clay mengadakan pertemuan dengan Greer dan Ritter demi membahas opsi tangkapan dan bagaimana FSB Rusia bisa menemukan identitas anggota SEAL. Terungkap bahwa salah satu korban dalam operasi Syria adalah Yuri Zelin, putra ketua FSB, dan serangan tersebut mungkin merupakan bentuk balas dendam. Ritter mengatakan
CIA tidak mendukung penyelidikan lanjut atas serangan terhadap John Kelly CS, mengingat serangan tersebut bermotif pribadi dan tidak ada keterkaitan secara langsung dengan pemerintahan Rusia. CIA menganggap antar kedua belah negara telah impas karena sama-sama jatuh korban dan juga demi menghindari adanya konflik baru. Di tempat lain, Greer kembali menemui Kelly. Dia mengatakan kalau CIA tidak mendukung penyelidikan kasus penyerangannya. Greer memberi Kelly data paspor 3 orang penyerang yang tewas. Namun CIA tidak bisa melacak identitas orang keempat yang kini menjadi ghost. Lalu Greer memberi Kelly sebuah nama, seorang diplomat Rusia, orang yang bertanggung jawab mengeluarkan paspor penyerang Rusia tersebut. Pak, mau laundry? Oke, saya timbang dulu ya. Oke, Pak. Totalnya 3, Kelly kembali ke rumah dengan kekecewaan dan dipenuhi oleh amarah dan dendam yang memuncak. Lalu dia mengambil perlengkapan senjatanya. Dia berniat mencari sendiri pembunuh istrinya, penyerang Rusia tersebut. Kelly kembali ke rumah dengan kekecewaan dan dipenuhi oleh amarah dan dendam yang memuncak. Lalu dia mengambil perlengkapan senjatanya. Dia berniat mencari sendiri pembunuh istrinya. Dimulai dengan si diplomat dengan menabrakkan mobilnya. Kemudian dia membakar mobil tersebut, lalu dia masuk ke dalam. Dan mengancam si diplomat. Dalam posisi yang terdesak, orang penting Rusia tersebut memberitahu identitas ghost yang Kelly cari. Namanya adalah Victor. Setelah itu Kelly membunuh diplomat itu, sebelum akhirnya dipenjara atas kejahatan tersebut. Terbunuhnya pejabat Rusia itu membuat hubungan Amerika dan Rusia kembali memanas. Pengamat bahkan memprediksi kejadian tersebut bisa memicu perang dingin yang baru. Esok harinya Komandan Greer menemui Kelly di penjara. Kelly bilang kalau dia punya informasi yang ingin dia sampaikan secara langsung kepada Clay, tapi dengan satu syarat. Clay harus mengeluarkan dia dari penjara. Di penjara yang terdapat banyak sekali mafia Rusia tersebut. Sore harinya petugas ingin membawa paksa Kelly pergi ke suatu tempat. Namun Kelly menolak karena dia curiga petugas itu mungkin suruhan Rusia. Terjadi kerusuhan antara Kelly dan petugas-petugas tersebut. Dan Kelly pun berhasil melumpuhkan mereka. Tak lama Kelly dijemput oleh seorang US Marshal yang diutus langsung oleh Menteri Pertahanan. Lalu dia dibawa ke sebuah tempat. Di sana sudah ada Clay, Direktur CIA, Ritter dan juga Greer yang menunggu. Lalu Kelly memberitahu nama Viktor Rykov, orang keempat yang menyerangnya. Viktor Rykov sendiri ternyata adalah seorang mata-mata Rusia yang berkewarganegaraan Amerika. Dia sudah lama menjadi target teratas CIA. Terakhir laporan menyebutkan kalau Viktor setelah tewas ternyata masih hidup dan kini bersembunyi di Rusia. Kemudian Menteri Pertahanan merencanakan sebuah operasi penangkapan terhadap Viktor. Clay mengajak Kelly untuk ikut bergabung di dalam tim. Meski sebelumnya Komandan Greer tidak setuju dengan keputusan ini, mengingat Kelly bukan lagi bagian dari tim SEAL, dan motif Kelly mencari Viktor hanya untuk balas dendam atas kematian istrinya. Beberapa hari kemudian dari Jerman, tim Kelly bersiap-siap untuk pergi. Bukan menggunakan pesawat militer, melainkan menggunakan pesawat sipil. Tujuannya untuk mengelabui. Kelly merasa heran, karena Ritter tidak ikut naik pesawat dengan timnya, tapi malah menyusul dan menunggu di tempat yang lain. Kemudian mereka berangkat. Di pesawat, Greer memperingatkan Kelly agar tidak mengacaukan operasi. Greer tahu kalau tujuan Kelly bergabung karena masalah pribadi, bukan karena misi negara. Sampailah mereka ke wilayah Rusia dan bersiap-siap untuk terjun. Namun tiba-tiba pesawat mereka dicegat oleh pesawat udara militer Rusia yang bersenjata lengkap. Sontak mereka batal melakukan penurunan. Karena posisi dalam keadaan terjebak, pesawat mencoba untuk mendarat. Pesawat mereka terus-menerus dihujani tembakan, hingga menyebabkan sayap pesawat tersebut terbakar, sebelum akhirnya terbelah menjadi dua.
Di tengah keadaan genting tersebut, Kelly masih sempat menyelamatkan perlengkapan senjata yang dia bawa. Beruntung Kelly, Greer, dan yang lainnya berhasil selamat dan jatuh ke lepas pantai Rusia, tapi sebagian timnya gugur. Sementara anggota lain sudah mulai pesimis dengan misi ini. Dia curiga ada orang dalam yang telah dengan sengaja membocorkan informasi hingga misi mereka gagal bahkan sebelum misi tersebut dimulai. Orang pertama yang Kelly curigai tentu adalah Ritter, yang dari awal tidak ikut naik pesawat. Lalu Kelly menemui Ritter. Kecurigaannya semakin bertambah besar setelah melihat uang 1 koper yang ada di tangan Ritter. Kelly dan timnya langsung menyerang Ritter. Kelly yang emosi kemudian mencekiknya dan memaksa Ritter memberi penjelasan yang masuk akal. Ritter bilang kalau uang itu akan dia gunakan untuk menyogok orang Rusia yang akan menunjukkan lokasi di mana Victor berada. Mendengar penjelasan itu, Kelly batal menghabisi Ritter. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan lokasi Victor. Dari jendela sebuah apartemen, sebenarnya Kelly sudah bisa membidik dan membunuh Victor untuk membalas dendam kematian istrinya. Tapi dia teringat akan ucapan Greer kalau operasi ini adalah misi negara, lalu dia batal melakukannya. Malam harinya mereka memulai penyerbuan, mengendap masuk ke apartemen Victor. Kelly yang berada di garda depan mengunci pintu apartemen itu dari dalam, agar Greer dan yang lainnya tidak bisa masuk. Dia berniat untuk menghadapi Victor sendirian di unit itu. Tapi alangkah kagetnya Kelly melihat Victor mengenakan rompi bom yang siap untuk diledakkan. Sebelum meledakkan diri, Victor mengaku kalau dia adalah mantan CIA. Pada saat yang bersamaan mereka ditembak oleh 2 orang sniper jitu dari sisi kiri dan kanan. Kelly dan timnya mulai kewalahan, dan anehnya yang ditembak oleh sniper itu bukan hanya tim dari Amerika, tapi juga polisi dari Rusia sendiri. Dari sini Kelly dan Greer mulai menyadari kalau operasi ini adalah jebakan, konspirasi elit pemerintah untuk memicu tensi 2 negara tersebut. Kalau sebelumnya militer Rusia dibuat seolah-olah melakukan agresi ke Amerika, kini militer Amerika dibuat seolah gantian melakukan agresi ke Rusia. Dengan bukti militer Amerika yang tewas di Rusia, hal tersebut tentu sudah cukup untuk memulai perang. Kelly yang bukan lagi bagian dari militer dengan terpaksa mengorbankan dirinya dan menyuruh timnya yang lain untuk menyelamatkan diri. Sementara dia memancing dan mengalihkan perhatian tim Rusia. Kelly menghadapi tim Rusia yang berada di bawah itu sendirian. Sementara Greer dan yang lainnya sudah berhasil keluar dengan selamat dari tempat itu. Meski berhasil melumpuhkan sebagian dari tim Rusia, Kelly tetap saja kewalahan. Karena kalah jumlah, dia terkena tembakan peluru dari tim lawan. Lalu dia melempar granat yang merupakan senjata terakhirnya. Tim Rusia menganggap kalau mereka sudah berhasil membunuh semua tim SEAL dari Amerika tersebut, karena sudah tidak terdengar lagi tembakan perlawanan dari kubu musuh. Di saat itulah Kelly melakukan penyamaran dengan memakai seragam dari militer Rusia. Dia berhasil keluar dengan membajak ambulans menuju ke markas mereka. Di sana Kelly CS kembali menggunakan bot. Di dalam bot itu Ritter memberitahu Kelly kalau dia akan melaporkan kepada pemerintah kalau Kelly telah gugur dalam operasi. Dengan begitu Kelly bisa dengan leluasa mencari tahu siapa dalang di balik konspirasi politik ini. Di sini sudah jelas kalau Ritter bukanlah pelakunya. Satu-satunya orang yang dicurigai Kelly adalah Menteri Pertahanan, yaitu Thomas Clay, orang yang memberi mandat dan menyusun operasi. Kembali ke Washington DC, Kelly menemui Clay yang berada di sebuah restoran. Kelly menjebak Clay dengan pertanyaan jebakan Batman. Terungkap kalau Thomas Clay lah dalang di balik semua kekacauan yang terjadi. Lalu Kelly memaksa Clay masuk ke mobilnya. Setelah Kelly mengancam akan menghabisi keluarganya satu persatu, Clay akhirnya mengaku kalau dialah dalang di balik bocornya informasi intelijen. Dan juga orang kuat yang bertanggung jawab menciptakan konflik panas baru antara Rusia dan Amerika. Clay ingin memulai perang dingin yang baru untuk meningkatkan ekonomi dan mempersatukan rakyat Amerika yang sekarang terpecah belah. Mendengar pengakuan itu, Kelly menjadi hilang kendali.
karena pembunuh istrinya adalah atasannya sendiri. Lalu dia membelokkan mobilnya dengan kecepatan yang tinggi dari jembatan mengarah ke sungai. Keduanya tenggelam ke dasar sungai. Kelly berhasil keluar dari mobil itu dengan bantuan Greer, sementara Clay tewas dengan tangan yang terikat. Beberapa hari kemudian diadakanlah pemakaman John Kelly. Kita semua tahu kalau pemakaman itu hanyalah kedok. Kelly sebenarnya masih hidup. Lalu Ritter menyerahkan rekaman pengakuan kejahatan Clay kepada pemerintah. Atas jasa Kelly mengungkap konspirasi besar, pemerintah memberinya identitas baru yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Ritter. Dengan identitas barunya itu, dia pergi untuk memulai hidup yang baru sebagai Tom Clark. Di akhir film, tepatnya 1 tahun kemudian, Ritter menemui Kelly di Washington DC. Ritter sendiri sudah naik pangkat menjadi direktur CIA. Kelly meminta Ritter untuk menyampaikan rencananya kepada presiden. Kalau dia ingin membuat tim yang baru yang berisi jagoan dari berbagai negara yang dia beri nama Rainbow Six demi mengungkap kejahatan internasional yang berhubungan dengan pemerintahan. Lalu film pun berakhir. Untuk informasi, Rainbow Six sendiri adalah nama sebuah game yang akan diadaptasi menjadi film, yang merupakan kelanjutan atau sequel dari film ini. Secara keseluruhan filmnya cukup seru, cocok buat kalian yang suka film action. Sampai jumpa lagi di next video.